Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala haula wala quwata illa billah amma ba'du. Para bapak dan ibu, tamu Allah dan tamu Rasulullah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada hari ini sampai juga satu persatu rutinitas atau agenda kegiatan kita sampai di kota Jeddah. Alhamdulillah. Para bapak dan ibu, pada kesempatan kali ini akan saya sampaikan berkaitan dengan orang-orang yang doanya pasti dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu riwayat disebutkan ada 3 orang yang doanya pasti dikabul Allah, ya, arti tidak ditolak oleh Allah. Yang pertama kata Nabi, doaul walid, yaitu doa kedua orang tua. Nah, kita semua udah jadi orang tua, ya. Makanya manfaatkan posisi yang Rasulullah sebutkan ini sebagai orang tua yang doanya pasti dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan disia-siakan selama kita berada di tempat yang sangat baik ini, ya. Oleh karena itu kata Imam Said Sabiq dalam bukunya Fiqhus Sunnah, syarat-syarat doa itu mustajab. Yang pertama, berdoalah di waktu-waktu yang mustajab. Ya, waktu mustajab itu ya per 3 malam, hari Jumat, malam Jumat, bulan Ramadan, ya, itu waktu-waktu mustajab. Kita pasti ketemu. Nah, kemudian yang kedua kata Imam Sabiq, berdoalah kamu di tempat-tempat yang mustajab. Nah, tempat-tempat yang mustajab ini akan kita kunjungi beberapa saat lagi. Jadi bukan beberapa hari lagi, tetapi beberapa saat. Mana tempat mustajab? Yang pasti depan Baitullah, multazam antara Hajar Aswad dengan pintu Ka'bah, Hijr Ismail, kemudian ketika tawaf, ketika sa'i, ketika minum air zam-zam, ya, ketika di Raudhah, ketika di Safa, ketika di Marwah. Itu adalah tempat-tempat yang mustajab, yang tidak bisa didapatkan oleh orang lain kecuali orang itu datang sendiri ke tempat itu. Nah, kesempatan ini sedikit lagi akan Bapak Ibu dapatkan. Oleh karena itu, posisi kita sebagai orang tua pasti kita punya banyak harapan, ya, banyak keinginan, banyak permintaan, banyak doa yang kita panjatkan. Nah, oleh karena itu, doa-doa apa yang mau kita panjatkan di waktu, di tempat yang mustajab ini, kalau perlu Bapak Ibu tulis supaya nggak ketinggalan. Ya, tulis apa yang mau kita minta sama Allah. Kita sampaikan itu pas di rumah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di mana kata Rasulullah, al-hujjaj wal ummar wafdullah. Para jamaah haji, para jamaah umrah itu semua adalah tamu Allah, orang-orang pilihan Allah. Kita menjadi tamu yang menjadi istimewa. Yang undang kita adalah Allahu Akbar, Allah yang maha besar. Kita bukan diundang oleh presiden, kita bukan diundang oleh gubernur, tapi kita diundang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di mana kata Rasulullah, tamu-tamu Allah ini akan dikasih 4 jaminan. Jaminan yang pertama, wa in sa'alu u'tu. Ketika tamu Allah ini meminta, pasti akan aku berikan. Jadi nggak ada permintaan kita yang tidak diberikan Allah. Jaminan yang kedua, wa in da'au ujibu. Jika para tamu Allah ini berdoa, pasti akan aku kabulkan atau aku ijabah doa-doanya. Jaminan yang ketiga, wa in istaghfaru ghufiru. Ketika para tamu Allah ini beristighfar, yang meminta ampun, pasti akan aku ampuni.
Makanya Bapak Ibu sebelum berdoa diawali dengan apa? Beristighfar. Berdoa itu kan kita minta, dan tentunya permintaan kita kepengen dikabul, dikasih gitu oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita juga sadar diri betapa banyak dosa-dosa yang kita bawa, betapa banyak dosa-dosa yang masih menyelimuti kita. Nah, akibat dosa-dosa yang begitu banyak, itulah yang membuat doa kita terhalang. Belum sampai pada titik diberikan apa yang kita minta, cukup baru berfungsi untuk menghapus dosa-dosa kita. Dan ini sudah jaminan Nabi. Jadi ketika kamu beristighfar, kata Rasulullah, pasti akan diampuni. Maka sebanyak mungkin beristighfar, biar semua hajat-hajat kita, doa-doa kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat jaminannya, kata Nabi, wa in anfaqu ukhlifu. Semua biaya infak yang Bapak Ibu keluarkan, kata Rasulullah, dijamin akan diganti dengan yang lebih baik. Ya. Jadi nggak ada yang sia-sia. Umroh kali ini mahal banget gitu ya. Jangan lihat mahalnya, pasti Allah akan ganti dengan lebih baik. Semua biayanya akan Allah ganti. Biaya yang Bapak Ibu bayar, biaya yang Bapak Ibu bawa duitnya buat oleh-oleh, buat beli kacang arab, buat beli jilbab, buat beli ini, semua itu adalah infak. Kita berikan kepada orang-orang yang memang kita harus berikan. Dengan syarat ikhlaskan semua apa yang sudah kita keluarkan, maka itu akan Allah ganti. Dan ini sudah dijamin oleh Nabi, bahwa biaya untuk keberangkatan orang haji, biaya untuk keberangkatan orang umroh, jangan pernah dihitung-hitung. Karena itu sudah Allah karuniakan. Betapa banyak orang yang bisa pengen ke sini, masih banyak yang menyebabkan orang ini nggak bisa. Engkong minar, ya, bagaimana istrinya kepengen banget bisa ke sini. Tapi Allah Maha Kuasa. Sudah detik-detik keberangkatannya, Allah belum izinkan itu. Ustazah Maisuri, ya, 2 anaknya suami istri, pengen banget ke sini. Tapi memang Allah punya urusan tersendiri yang mengundang. Maka Bapak Ibu ini, yang 40 orang, ini benar-benar Allah sudah undang, Allah sudah pilih. Banyak teman-teman kita yang belum punya kesempatan. Dan kesempatan inilah makanya kita maksimalkan untuk kita meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi insya Allah sedikit lagi Bapak Ibu akan ketemu dengan yang namanya Baitullah, ya, dimana kata Allah bahwa Baitullah ini diciptakan adalah tempatnya orang berkumpul. Baitullah tempatnya orang mencari pahala. Wa idja'alnal baita masabatan linnas, kata Allah gitu. Wa idja'altal baita masabatan linnas, dan ketika kami jadikan Baitullah ini masabah. Masabah ini artinya yang pertama tempatnya pahala. Jadi semua yang ada di dalam atau dekat dengan Baitullah semua ngandung pahala. Ya, nggak ada yang ngandung pahala. Bapak Ibu kesini karena pengen ketemu Baitullah, jadi biayanya juga apa? Berpahala. Ya, Bapak Ibu sholat di Masjidil Haram itu juga mengandung pahala. Jadi semuanya apa yang kita lakukan di Baitullah ini mengandung pahala. Ya, bahkan pahalanya Bapak Ibu tidak sedikit. Ya, sholat umpamanya, ketika Bapak Ibu sholat di rumah dengan sholat di sini nilainya berbeda. Ya. Di rumah pahalanya 10 kali kebaikan sampai 700 kebaikan. Di sini pahalanya 100.000 kebaikan. Nah, itu memang sudah Allah jaminkan bahwa Baitullah dijadikan sebagai masabah. Yang kedua, masabah itu artinya adalah tempat orang berkumpul. Ya, tempat orang berkumpul. Jangankan Baitullah Bapak Ibu, kayak kemarin kita dilepas di Yayasan Wafiz Alamin Center. Kan yang jadi tamu Allah cuma 40. Tapi yang bukan tamu Allah itu juga nggak bisa kehitung berapa ratus orang yang hadir. Belum ketemu Ka'bahnya aja, mereka sudah dikumpulkan. Ya, apalagi besok Bapak Ibu akan ketemu Baitullah, itu yang kumpul bukan orang Bekasi doang, bukan orang Jakarta doang, bukan orang Indonesia, tapi seluruh antero negara. Makanya Baitullah itu disebut muktamar umat muslim sedunia.
Dengan sebab kita haji, dengan kita sebab umrah, Allah pertemukan kita dengan saudara-saudara muslim kita seluruh dunia. Nanti Bapak Ibu ketemu di masjid, ngobrol dengan orang Turki, ngobrol dengan orang Nigeria, ngobrol dengan orang Pakistan, ngobrol dengan orang India, dan lain sebagainya. Itulah satu bukti bahwa ketika Allah ciptakan Baitullah, ini sebagai apa? Masabah, tempat orang berkumpul. Hari ini kita berkumpul. Kenapa kita berkumpul di sini? Karena kita sama-sama jadi tamu Allah begitu. Kita nggak pernah kenal yang namanya Kong Minar, kita nggak pernah kenal yang namanya Pak Suparlan, kita nggak pernah kenal yang Ustadz Bakri, kita nggak pernah kenal yang namanya Ustadz Faiz. Tapi dengan kesempatan ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi insya Allah ya Bapak Ibu sekalian dimaksimalkan ya selama ibadah ini, berdoa dan terus berdoa, beristighfar dan terus beristighfar. Baik Bapak Ibu sekalian, hari ini Bapak Ibu akan resmi menjalankan umrah pertama. Dan alhamdulillahnya izin umrahnya sudah keluar. Ya, karena kemarin pas kita berangkat itu orang traveler bilang, "Ustaz doain apa ya?" Ini katanya Ustaz umrah pertama belum dapat izin. Sekarang Bu, umrah itu pakai izin pemerintah Saudi. Jadi kalau belum dapat izin kita belum bisa melakukan umrah. Ya Ustaz Zakir ya. Namanya di sini istilah tasrih. Jadi ada surat boleh kita melakukan ibadah umroh. Pas kita berangkat kemarin, kita tuh belum dapat izin itu. Saya bilang, "Bu, gimana kalau nanti kita nyampe di Jeddah, terus kita udah pakai ihram, udah ke Mekah. Di Mekah kita belum dapat izin. Terpaksa kita harus pakai ihram di hotel. Jangan dicopot-copot. Sampai surat izin itu apa? Turun. Nah, tapi alhamdulillah, ala qadarillah Bu ya, atas karunia nikmat Allah yang begitu banyak dilimpahkan kepada kita, ternyata ketika kita sampai di sini surat izinnya sudah ada. Alhamdulillah. Nah, oleh karena itu ada beberapa hal yang harus ibu bapak lakukan. Yang pertama, saya ulangi lagi ya, bahwa yang pertama adalah melakukan mandi sunnah Pak ya. Nih, pertama adalah melakukan mandi sunnah. Saya niat mandi sunat ihram karena Allah Ta'ala ya. Kemudian setelah itu boleh pakai wangi-wangian ya, boleh bersolek, boleh. Kemudian mencukur berbagai macam bebuluan, memotong kuku. Nanti sholat sunat 2 rakaat. Di mana sholatnya? Nanti di tempat mikot ya, di Tan'im, bukan di sini, bukan ya. Makanya sekarang baru saya dantain. Kalau dantain kemarin di manasik pusing lagi, apa itu ya? Bapak-bapak ibu palanya udah nggak masukin ilmu, udah masukinnya apa? Cabai bawang Pak ya. Jadi itu yang pertama, yang sunnahnya. Kemudian yang kedua, setelah dia melakukan yang sunnah, maka nanti kita akan niat umrah kita di tempat yang sudah Rasulullah tentukan ya. Di antaranya kayak kemarin tuh ada yang di pesawat pakai ihram, karena memang ada tempat yang Rasulullah tunjuk. Orang itu ketika datang ke sini tidak niat di mana kecuali di pesawat itu ngarang ada. Kemudian kita akan niat di sini di tempat yang paling dekat. Saya bilang Masjid Tan'im. Ya kan semalam saya udah ngobrol sama supir, boleh nggak? Insya Allah katanya mudah-mudahan boleh. Jadi kalau kita boleh ke Masjid Tan'im, hari ini Bapak Ibu dari sini keluar boleh pakai pakaian begini. Ya boleh. Belum ihram. Ininya dipasukin dalam plastik. Di dalam kamar, di dalam lemari semuanya ada plastiknya ya, yang ada bapak-bapak masukin ihram buat plastik buat kita tenteng, sama sabuknya kalau pakai sabuk ya. Nanti Bapak Ibu ketika jalan-jalan ke pasar, ntar ke mall nggak pakai ihram gitu ya. Nanti setelah kita sampai di Tan'im, ibu bapak akan kita masukkan ke dalam satu masjid. Nanti di sana akan saya arahkan lagi seperti apa. Kalau diarahkan di sini nanti bingung ya. Pokoknya nanti saya akan kesana, karena dipasukin dalam plastik, kita pakai biasa, pakai jaket, karena nanti kita ketemu banyak orang di mall, ya kan, supaya saya gampang kenalinnya. Nah, ibu-ibu pakai jilbab birunya aja, iya kan, birunya aja, bajunya apa aja terserah, ya. Iya, pakai jaketnya. Kalau jaketnya udah rada-rada kurang nyaman dipakai, ya nggak apa-apa, dilepit aja yang buat. Batik yang itu, batik yang lama. Kan nggak semua punya Pak yang baru. Ya, mau dibawa lagi tuh. Udah pakai yang itu aja. Kalau ibu-ibu kalau nggak mau pakai itu, berarti yang birunya aja. Yang penting saya dari Jawa ada tanda, oh ini rombongan kita, masuknya gampang gitu ya. Kalau bisa pakai jaketnya pakai. Oh, selayar aja Bapak. Iya kan? Selayar ntar pakai ihram aja Pak. Ntar pas dipakai ihram di sono ngapa-ngapa salarnya hilang lagi ntar ya.
Saya pesan betul selayaran tak pakai ihram, karena bapak nanti nggak ada pengenal lain yang bapak-bapak kecuali ihram. Begini nih, makanya nanti sambil pakai ihram pakai selayaran hijau itu, ya kan? Kalau ibu-ibu mau udah ketahuan, itu ya. Jadi niatnya di tempat yang sudah ditentukan. Nah, kemudian selanjutnya setelah itu kita sudah pakai ihram. Nanti ketika pakai ihram saya akan jelaskan larangan-larangan ketika berihram itu apa aja. Karena saya ngejelasin nanti lupa, ya kan? Setelah itu kita langsung meluncur ke kota Mekah Al-Mukarramah. Ya, melaksanakan tawaf 7 kali, sa'i 7 kali, cukur, selesailah umrah kita yang pertama. Oke ya. Nanti hari itu besok pagi, katanya besok pagi berarti ya, setelah kita umrah free dan gak ada kegiatan. Ya kan? Paling nanti kalau mau kita bikin kayak gini, salat duha aja tausiah. Tapi udah jam 10 udah istirahat, udah tidur, ya kan? Menjelang salat zuhur. Nah, kemudian lusanya lagi baru kita melakukan ibadah umrah yang kedua, ke Ji'rona, ya. Mudah-mudahan juga tasrihnya, izinnya keluar supaya kita bisa melakukan ibadah umrah yang kedua. Nanti seperti apa prosesnya saya jelaskan nanti di hotel aja. Pas udah deket jelasin, ya gitu. Kalau jauh-jauh udah kagak muat kepalanya, ya udah kayak itu. Baik. Yang pertama umrahnya ini Bapak Ibu wajib untuk dirinya masing-masing. Ya, nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Aku niat umrah dan berihram karena Allah Ta'ala. Di buku manasik ada, ya kan? Kalau enggak ntar saya share di grup, ya kan? Supaya nanti Bapak Ibu ketika niat, walaupun nanti niatnya tetap saya pandu di bus, ya. Nanti niatnya di sana, di Masjid Tanim. Nanti kita pandu bareng-bareng, ya. Kemudian yang kedua, nanti umrah yang kedua, yang ketiga itu udah boleh kita membadalkan orang lain. Baik dibadalkan sendiri atau dibadalkan sama ustadz atau orang lain, ya kan. Tapi kalau badal sama orang kan jadinya bayar, gitu kan. Kalau masih bisa tenaga sendiri silahkan, ya kan. Kalau mau badalin, ustadz saya tolong badalin umrah suami saya atau orang tua saya, gitu kan. Itu boleh silakan. Bisa ke saya, bisa ke Sakir, bisa ke sini, gitu kan. Nanti ada biayanya, ya kan. Nah, terus Bapak Ibu sekalian, biayanya berapa tuh? Ada yang nanya. terus saya tanya sama Sakir dah, ya kan? Nah, terus Bapak Ibu sekalian, selanjutnya adalah setelah itu selesai dah kegiatan kita umrah pertama, ya. Baru kita akan siap-siap untuk melakukan ibadah umrah yang kedua. Nah, saya kira itu dulu ya penyampaian saya hari ini. Dan hari ini nanti kita keluar dari sini jam Zuhur, salat zuhur di sini kita jamak takdim zuhur sama asar. Kemudian udah siap pakaiannya, udah ready, turun ke restoran makan langsung check out. Ada nasinya enggak? Ada, udah. Emang kalau orang Arab Bu sarapan kagak ada nasi. Ya, kalau makan siang sama makan malam itu udah ada nasinya. Tapi kalau sarapan nggak ada nasi, ya kan? Iya. Beres, tenang, ya kan? Tenang. Banyakin aja kentangnya, gitu kan? Kan sama-sama karbohidrat, sama-sama karbohidrat. Sekali-kali perutnya itu dilatih jadi orang kaya, ya kan? Walaupun Bapak Ibu saya yakin udah kaya duluan, gitu kan? Ya. Jadi salat zuhur di sini, kemudian setelah itu kita turun ke restoran untuk makan. Habis makan langsung ke bus, udah nggak naik lagi. Ya, saya kira pertemuan kita pada kali ini segitu saja. Mungkin mau packing dulu, mau rapi-rapi dulu, udah mau mandi atau mau apa silakan. Saya kasih waktu nanti jam Zuhur 12:30 ya. Jam 12:04 lah. Ya, jam 12:04 kumpul lagi di sini, udah rapi semua. Ya, check out kalian. Kopernya taruh depan pintu kamar masing-masing. Oh, depan. Depan pintu kamar masing-masing. Nanti petugas yang akan menurunkan. Ya. Pokoknya kopernya udah keluar mau sholat ke sini jam 12:04 udah rapi untuk pergi. Jangan lupa uang real buat belanjanya disiapkan. Makan dulu atau sholat dulu? Sholat dulu. Daripada makan ingat sholat mendingan sholat ingat makan mendingan makan ingat sholat gitu katanya ya. Jadi sholat dulu jam 12:04 udah naik ke lantai 11. Kita sholat di sini berjamaah. Kemudian setelah itu turun kita makan. Udah kopernya di depan pintu kamar masing-masing. Udah rapi, udah nggak ada yang dan nanti kita ketemu di bawah. Ada yang ditanyakan? Ada terlanjur di bawahnya biarin. Iya, yang udah terlanjur biarin, yang udah terlanjur mah bisa diangkat lagi.
Ada yang ditanyakan? Bajunya yang gimana? Bapak-bapak ini batik. Biasa. Iya, batik. Bajunya seram, ini luarnya batik aja. Ya. Batik yang dulu nggak bagus. Hah? Batik yang dulu tuh, yang hijau. Pakai yang itu udah nggak enak. Batik yang itu. Baju yang bagus. Iya, makanya suruh jaket gitu kan. Iya. Batik yang mana? Hah? Batik yang kayak Batik yang itu ya. Pakai itu ya. Iya, itu pakai. enggak, berarti ada yang hijau yang dulu kan. Jangan. Yang itu aja. Jangan ya. Oke, siap. Berarti saya cukupkan dulu pertemuan kita pada kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.